persediaan barang dagang. Di sini ada dua sistem, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Mungkin udah pernah dipelajarin atau mungkin udah kenal nama ibu ya, jadi nggak perlu perkenalan. Oke, di sini ketemu lagi di kelas 2. Di sini ibu ngajar akuntansi dagang. Mungkin udah pernah dengar ya, dan sudah dipelajari juga di kelas 10 sama Bu Dwi. Di sini ibu hanya mengulang atau memperjelas lagi tentang akuntansi dagang. Oke. Di sini ada indikator pembelajarannya, mungkin nanti bisa kalian pelajari sendiri, bisa baca juga, tujuannya juga kalian bisa pelajari sendiri. Oke, untuk materi pembahasannya hari ini adalah pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus perusahaan dagang. Oke, kalau kemarin kalian belajar tentang perusahaan jasa dan manufaktur, di sini kita belajar tentang pencatatan transaksi pada perusahaan dagang. Oke, sebelum masuk ke materi, ini ibu pengen menjelaskan sedikit tentang akuntansi perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Oke. Yang pertama, untuk akuntansi perusahaan jasa adalah unit usaha yang kegiatan usahanya itu memproduksi sesuatu yang tidak punya wujud. Karena kan jasa, berarti memberikan sebuah pelayanan, berarti tidak memiliki wujud. Dan dengan tujuan memperoleh sebuah keuntungan. Ya, pasti ya, semua kegiatan usaha tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah akuntansi dagang. Di sini akuntansi dagang ini adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang jadi atau sebuah aset yang sudah jadi tanpa merubah bentuknya dan dijual lagi kepada konsumen. Jadi beda dengan perusahaan namanya kayak pabrik. Pabrik kan ngolah, ya kan? Ngolah tuh. Kalau di sini dagang, dia hanya membeli barang yang sudah jadi lalu dijual kembali. Lalu ada akuntansi perusahaan manufaktur. Sebenarnya sama kayak tadi di pabrik. Cuma kalau di pabrik ini adalah mengolah bahan yang masih mentah menjadi suatu produk yang setengah jadi atau sudah jadi, yang memiliki nilai jual pada nantinya. Oke. Untuk selanjutnya adalah transaksi pada perusahaan dagang. Yang pertama adalah pembelian barang dagang, kedua retur, pembelian dan pengurang harga, yang ketiga adalah potongan pembelian, yang keempat adalah beban angkut pembelian, yang kelima penjualan barang dagang, yang keenam adalah retur penjualan dan pengurang harga, yang kedelapan adalah potongan penjualan, 9 beban angkut penjualan, dan terakhir adalah persediaan barang dagang. Nah, untuk persediaan barang dagang kita ada dua, persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Itu akan ibu jelaskan pada materi selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke syarat penyerahan barang. Oke, itu syarat penyerahan barang itu ada beberapa. Maksudnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam syarat penyerahan barang. Oke, yang pertama adalah M/30, 2/10 M/30, yang ketiga 2/10 1/15 M/30, yang keempat EOM, yang kelima adalah M/10 EOM. Itu kalian udah pernah pelajarin di kelas 10. Nanti untuk penjelasan berikutnya akan ibu bahas di materi selanjutnya. Selanjutnya adalah sistem pencatatan persediaan barang dagang. Di sini ada dua sistem, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Mungkin udah pernah dipelajarin atau pernah dibahas sama Bu Dwi. Jadi sebenarnya nggak beda jauh untuk sistem perpetual dan sistem periodiknya. Selanjutnya adalah jurnal khusus perusahaan dagang. Di sini ada beberapa manfaat dari jurnal khusus. Yang pertama, terdapat spesialisasi kerja menurut jenis jurnal yang telah ditentukan. Yang kedua, informasi keuntungan yang disajikan lebih jelas karena adanya pengelompokan daftar keuangan yang sejenis. Yang ketiga, posting ke buku besar lebih mudah. Berarti kalian nggak perlu lagi ngecek satu persatu, jadi tinggal diposting ke dalam buku besar. Yang terakhir adalah mudah diperiksa secara berkala. Berarti nanti berkaitan dengan sistem pencatatan selanjutnya dari awal periode sampai akhir periode sampai periode berikutnya. Nah, untuk jenis-jenis jurnal khusus pada perusahaan dagang
Ada beberapa. Yang pertama adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengurangan kas, dan jurnal umum. Oke, untuk selanjutnya bisa kalian pelajari. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa kalian tanyakan di kolom description box atau melalui media yang sudah ada tertera di dalam description box tersebut. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.